Siswa-siswi melakukan senam bersama di halaman sekolah sebelum memulai kegiatan belajar di kelas. Setelah senam bersama, siswa-siswi bersalaman dengan guru. Beberapa siswa berlarian sambil berteriak memanggil. Rani, boleh aku bantu? Makasih, aku bisa sendiri kok. Beberapa buku terjatuh, lalu dibantu diambilkan oleh temannya. Siswa-siswi menikmati kebersamaan di halaman sekolah. Nabila Khairani, akrab dipanggil Rani, adalah siswa kelas 5 SDN Keboguyang, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Sakit yang diderita saat masih kecil mengakibatkan Rani memiliki hambatan fisik. Tapi itu bukan menjadi halangan Rani untuk belajar dan bermain di sekolah. Rani tidaklah sendiri. Ada banyak anak berkebutuhan khusus lainnya yang saat ini tersebar di beberapa sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Sekitar puluhan anak-anak telah mendapatkan manfaat dari program sekolah inklusif ini. 10 sekolah telah dilatih dan mendapat pendampingan dalam implementasi pendidikan inklusi di Kabupaten Sidoarjo. Dilatih strategi dan teknik mengajar untuk memahami kebutuhan unik setiap siswa, sehingga setiap anak merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Kehadiran program ini sangat membantu kami dalam memberikan step by step terkait bagaimana baiknya memberikan pendekatan, menyambung rasa kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di sekolah kami. Kita sudah memiliki regulasi. Kita punya Perda 11 tahun 2024 yang mengatur tentang bagaimana layanan disabilitas atau pendidikan inklusif itu harus diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo. Kita punya peraturan bupati yang mengatur tentang pendidikan khusus dan layanan khusus. Kita telah memiliki ULD, UPTD layanan disabilitas. Dari 38 Kapkot di Jawa Timur, Sidoarjo termasuk satu di antara 4 kabupaten yang memiliki itu. Layanan ini kita berikan secara gratis. Seluruh sekolah yang ada di Sidoarjo itu harus ramah terhadap disabilitas. Semua sekolah kita tetapkan sebagai sekolah inklusif. Sekolah yang harus menerima ketika ada calon peserta didik baru yang memilih sekolah itu. Saya mengajak kepada seluruh elemen bersama-sama untuk menyukseskan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo, untuk menyukseskan meningkatkan layanan disabilitas yang ada di Sidoarjo agar lebih baik, dan baik. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mendapatkan lingkungan yang setara. Pada awalnya memang tidak mudah karena ada orang tua murid atau kadang lingkungan kita di sekitar kita yang mungkin belum bisa menerima secara lapang dada. Dan kami yakin tidak ada upaya itu yang sia-sia. Sebuah pedoman daripada pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama adalah culture atau budaya. Yang kedua terkait dengan policy, yaitu kebijakan. Kebijakan dari sekolah. Sekolah harus mengakomodasi kebutuhan daripada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan prestis. Prestis dalam hari ini adalah sebuah proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang dikhususkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak disabilitas. Sebelum mengenal aplikasi PBS atau Profil Belajar Siswa, sekolah kami tidak mengetahui adanya siswa berkebutuhan khusus. Tetapi setelah menggunakan aplikasi tersebut, teridentifikasi 4 siswa yang berkebutuhan khusus. Setelah kami melakukan asesmen kelanjutan, bekerja sama dengan salah satu rumah sakit atau psikolog, kami juga berdiskusi bersama kepala sekolah dan guru untuk membuat program pembelajaran individual yang disebut PPI dalam merancang strategi pembelajaran bagi siswa yang diduga berkebutuhan khusus di sekolah kami. Siswa berkebutuhan khusus kini memiliki kesempatan untuk bersosialisasi, bermain, dan belajar bersama dengan teman-temannya. Sangat terasa sekali manfaatnya. Kami berharap bahwa semua anak dengan disabilitas akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas di semua
sekolah melalui layanan pendidikan inklusif. Mereka bisa belajar, juga mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana anak-anak lain pada umumnya. Program ini tidak hanya membawa manfaat bagi siswa disabilitas, tetapi justru bagi seluruh komunitas sekolah. Siswa-siswa lainnya bisa belajar untuk menerima, berempati, dan menghargai perbedaan. Memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya dulu malu sama kondisinya Deva. Saya takut wali murid SSD umum nggak mau nerima kondisinya Deva. Nggak tahunya di situ di SD permisan mau nerima. Sudah tahu dengan kondisinya Deva, teman-temannya mau nerima Deva, diajak main. Jadi sekarang anaknya nggak minder. Dulu minder sama bermain sama teman-temannya. Dulu tuh nggak berani sama sekali keluar. Sekarang alhamdulillah dia berani bermain sama teman-teman. Sejak kelas 1, anak kami mendapatkan sekali banyak pengalaman dari lingkungan sekolah yang sangat welcome, guru-guru yang sangat welcome, teman-teman yang sangat sayang dan juga memperhatikan anak kami. Kami sebagai orang tua sangat terharu tentunya. Karena anak-anak memiliki mimpi yang sama, masa depan yang baik tentunya. Kami juga berharap untuk institusi pendidikan yang lainnya bisa mewadahi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Waktu yang lebih banyak itu anak-anak adalah di rumah. Oleh karena itu guru harus komunikasi secara intensif dengan orang tua, semua harus bergerak bersama, guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat. Hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh guru adalah tetap belajar. Belajar terus, tidak ada yang salah, kerjakan saja. Kami sangat berharap semua sekolah terbuka bagi semua anak disabilitas. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun latar belakangnya, mereka berhak untuk bersekolah bersama-sama dengan anak yang lain, tumbuh, berkembang, bermain, belajar bersama-sama. Terima kasih kepada guru-guru, SDN Permisan dan wali murid, dan serta lingkungan yang bisa menerima Deva dengan kondisinya Deva seperti ini. Saya bersyukur. Kalau ingin merasakan bahwa setiap permasalahan itu ada jalan keluar, ayo dimulai. Ayo kita sentuh, ayo kita tangani. Setidaknya ayolah tebar senyum dulu gitu ya kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak istimewa, anak-anak pilihan. Yang mana sekolah kami selalu terbuka, siapapun, bagaimana kondisi anak-anak bersekolah di sekolah kami. Sebagai pendidik harus ikut serta, ikut mendidik mereka, ikut peduli kepada mereka, dan ikut menghormati mereka. Ini yang paling penting. Bahwa pendidikan inklusi ini bukan hanya tentang menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah, tetapi tentang menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara untuk semua anak. Mewujudkan sekolah yang inklusif bukan hanya tanggung jawab dari guru dan kepala sekolah. Siswa, orang tua, pemerintah dan komunitas sekitar sekolah ikut berperan dan berkolaborasi. Setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Menumbuhkan empati dan toleransi sejak dini akan menciptakan lingkungan sekolah yang ramah bagi semua siswa. Dengan inklusi kita sedang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan yang membekali anak-anak menghadapi kehidupan di masa depan. Pendidikan inklusif bukanlah hal yang sulit, tetapi asal kita mau laksanakan dengan hati, kita akan sukses. Membersamai inklusi itu luar biasa. Kita ingin mereka, siapapun dan dalam kekurangan apapun, tetap percaya diri sebagai bangsa Indonesia ini. Pendidikan inklusi memberikan layanan bermutu bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tanpa mengabaikan bagi peserta didik reguler. Setiap orang berhak dan perlu berpartisipasi aktif dalam pendidikan inklusi, baik sekolah, baik orang tua, pemerintah, maupun masyarakat. Mari kita dukung program sekolah inklusif ini. Beri kesempatan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Mari ciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang lebih inklusif, lebih peduli, dan
dan mendukung bagi semua anak.